Halo para sahabat di mana saja berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Frater Alfonseran CMM di channel Inspirasi Hidup. Tema Inspirasi Hidup untuk hari ini Kamis 21 Mei 2020 bertepatan dengan Hari Raya Kenaikan Tuhan adalah Rumah Bapa. Tema Rumah Bapa merupakan judul dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 14. Para sahabat yang terkasih, COVID-19 melanda dunia dan memporak-porandakan kehidupan manusia dengan sangat buas dan kejam. Virus ini telah membius manusia dengan ketakutan dan kegelisahan yang hebat. Takut dengan lingkungan, takut dengan orang-orang di sekitarnya, atau bahkan takut dengan teman kerja sendiri. Jangan-jangan mereka membawa virus. Ruang-ruang publik tidak lagi ramah untuk dikunjungi, seperti wisata alam, pasar, dan swalayan, karena sudah menjadi sarang virus corona. Kita kehilangan ruang-ruang yang dulunya bersahabat, ramah dan ramai. Kini tidak ada lagi ruang dan tempat untuk romantisme, untuk berkumpul dan bersama. Gereja, masjid, vihara, sekolah, dan kantor-kantor pun ditutup. Kita telah kehilangan ruang, tempat, dan rumah sebagai tempat kita berkumpul, tempat kita bermain, tempat kita berteduh, dan kita bekerja. Dunia, rumah kediaman kita, tidak lagi aman dan nyaman untuk dihuni karena telah dikuasai iblis COVID-19. Jutaan orang telah terinfeksi dan meninggal. Belum termasuk bencana alam, pemanasan global, gempa bumi, banjir dan longsor. Alam seakan marah karena ulah dan dosa-dosa manusia. Akibatnya kita kehilangan tempat kediaman kita, kehilangan rumah, dan juga kehilangan orang-orang yang kita cintai. Hari ini, di tengah kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan, Tuhan Yesus meneguhkan dan meyakinkan kita bahwa di rumah Bapanya banyak tempat tinggal. Yesus sungguh memahami kegelisahan manusia saat ini. Karena itu ia berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ungkapan rumah Bapa dapat memberi gambaran atau arti sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kediaman, tempat berteduh, tempat beristirahat, hadir dan ada, dan memperhatikan. Kadang kita temukan pada gedung, rumah-rumah ibadat, atau rumah-rumah keluarga, tempat, juga kendaraan, tertulis pada papan nama, pintu, jendela, atau kaca mobil, "Jesus inside", Yesus ada di dalam, atau Father's dwelling, tempat kediaman Bapa. Ungkapan itu tampak sederhana, tetapi sebuah image yang luar biasa, sebab mengatakan tempat di mana Tuhan ada dan memperhatikan manusia. Karena itu dalam inspirasi ini saya mengajak kita untuk memaknai ungkapan memperhatikan dan tempat kediaman, sebagaimana Injil Yohanes berbicara tentang rumah Bapa dalam bab 14. Sabda Yesus tentang rumah Bapa diperdengarkan dalam liturgi menjelang pesta kenaikan Tuhan, di mana Yesus kembali kepada Bapa untuk mempersiapkan tempat tinggal, rumah kediaman bagi kita, dan dia sendiri menghadirkan diri
sebagai pintu. Kepada dua murid Yohanes yang ingin mengikuti Yesus, Yesus bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Kedua murid itu menjawab Yesus dengan pertanyaan pula, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Dapat dibaca pada Yohanes bab 1 ayat 38. Yang menarik perhatian adalah pertanyaan kedua murid, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Kemudian Yesus menyambut mereka dengan ramah untuk datang dan lihat. Kedua murid mendapat kesempatan emas untuk melihat di mana Yesus tinggal, dan kemudian mereka pun tinggal bersama Yesus. Ada dimensi yang lebih dalam dari kisah ini, di mana mereka berpisah dari Yohanes, kemudian berjalan bersama Yesus. Kedua murid itu telah memulai sebuah kehidupan yang baru, sebuah perjalanan yang baru, yakni hidup dan tinggal bersama Yesus. Undangan Yesus datang dan lihatlah menyentuh kebutuhan dan kerinduan manusia yang paling dalam. Kedua murid tadi mengalami bahwa Yesus amat memperhatikan dan memberi tempat kediaman bagi mereka. Kebutuhan dan kerinduan manusia untuk mendapatkan perhatian dan tempat kediaman jauh lebih penting daripada berteori dan bernarasi. Ajakan datang dan lihatlah merupakan membuat mereka memiliki keyakinan dan harapan, karena dalam Yesus kita mendapatkan tempat kediaman yang permanen, rumah Bapa, dan mengalami diperhatikan dan dicintai. Agar iman kita kuat dan cinta kita berbuah, kita membutuhkan tempat kediaman dan kita membutuhkan perhatian. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini daripada kita perlu tahu di mana Yesus tinggal, dan kita mau hidup dan tinggal bersamanya. Sesungguhnya mengikuti Yesus dan menjadi murid adalah tinggal bersama Yesus. Tinggal bersama Yesus adalah inti dan tujuan dari iman kita, di mana Dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Kita hidup bersama Yesus agar kita bisa hidup seperti Yesus. Hidup bersama Yesus agar bisa hidup seperti Yesus. Para sahabat yang terkasih, apa makna rumah Bapa dalam kehidupan dan penciaraan iman kita? Makna yang pertama, mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita sekarang dan di sini. Di bumi ini, bukan sebuah dunia yang ilusif, bukan pula sebuah utopia, khayalan, atau impian di akhir zaman. Saya melukiskan doa atau berdoa sebagai sebuah relaksasi dalam realitas kehidupan, yang berarti menyadari siapa sesungguhnya yang ada dalam diri kita dan yang melingkupi segenap hidup kita. Dialah Allah yang hadir dan yang tinggal dengan kita dalam segala keunikan kita. Kehadiran Allah itu membuat kita merasa aman dan nyaman, merasa kerasan, merasa at home dengan diri dan dengan sesama. Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada ketakutan, tidak ada tekanan, tidak ada gangguan, tetapi damai yang sempurna. Sadar ataupun tidak, keberadaan kita yang permanen setiap hari adalah dalam Dia kita hidup, bergerak, dan ada. Tetapi kehidupan ini akan lebih kaya, akan lebih bermakna, lebih berbahagia, dan lebih menghasilkan buah
ketika kita sungguh menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita dan kita ada dalam kehadirannya. Makna yang kedua, Yesus Kristus adalah jalan kebenaran hidup. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah jalan kebenaran hidup. Ungkapan memperhatikan dan tempat kediaman atau rumah Bapa melukiskan dengan baik kehadiran Allah. Allah menyertai kita. Allah bersama-sama dengan kita sekarang dan di sini, di dunia saat ini. Allah hadir bagi kita, bukan kemana kita harus pergi. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," sesungguhnya Yesus mau menjawab keraguan para murid yang diwakili oleh Filipus, Thomas, dan Yudas. Yang dibutuhkan oleh Yesus adalah iman, percaya kepada Bapa dalam namanya. Allah sesungguhnya tidak jauh kalau kita percaya dan berdoa. Hanya kita yang berpikir bahwa Allah jauh dari hidup kita, Allah jauh dari pergumulan kita, jauh dari penderitaan kita. Hari ini Yesus meyakinkan kepercayaan kita di tengah kecemasan, ketakutan, dan penderitaan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, atau inilah aku, jangan takut. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Arti yang ketiga, rasa nyaman dan aman. Tidak ada tempat yang memberi kita rasa aman, kerasan, dan nyaman kecuali rumah kita sendiri. Pesan Yesus tentang rumah Bapa melukiskan dengan baik akan kehadiran Allah yang melindungi, memperhatikan, dan mengasihi. Di sana kita mengalami Allah begitu dekat, begitu romantis, begitu intim, dan akrab. Sebab dialah penyelenggara hidup kita dan gunung batu pengungsian kita. Arti yang keempat, kekuatan dari kehadiran. Pengalaman manusia akan kehadiran seseorang pemimpin, seorang guru, seorang gembala, dan orang tua adalah kekuatan. Kehadiran itu adalah kekuatan. Mari kita simak pengalaman-pengalaman berikut ini. Tidak ada kata menyerah bagi seorang atlet karena kehadiran oleh para pendukungnya yang menonton dan meneriakkan yel-yel untuk mendukungnya. Seorang anak akan bebas bermain tanpa merasa terancam jika berada bersama orang tuanya. Seorang guru TK akan merasa aman jika ia selalu bersama murid-muridnya bermain dan belajar. Semua aktivitas ia kontrol dan ia memastikan tidak ada anak yang jatuh, yang berkelahi, dan hilang. Para karyawan dan karyawati selalu mendapatkan jawaban dan solusi jika seorang pemimpin mereka selalu ada di ruang kerja dan hadir pada waktunya. Kita sungguh mengalami kekuatan dari kehadiran itu ketika mengunjungi mereka yang sakit, mengunjungi teman atau keluarga, atau ketika kita dikunjungi orang-orang yang dekat dengan kita. Pada saat-saat itu kita merasakan kekuatan dari kehadiran mereka. Kehadiran mereka menjadi tanda harapan dan jaminan rasa aman dan nyaman bahwa Allah sungguh hadir dalam hidup kita. Saat-saat itulah kita sungguh mengalami berada di rumah Bapa, tempat kediaman kita, dan merasa at home. Kita sungguh berada di rumah Bapa. Kehadiran adalah cara kita berada. Kehadiran kita di mana saja dan dalam situasi apapun adalah cara kita berada dan cara kita berintegrasi dengan orang lain, dengan komunitas, dan dengan masyarakat.
Di sana kita berbagi suka dan duka, saling mendukung dan saling meneguhkan. Mari kita membangun kualitas kehadiran kita dengan sesama, dengan komunitas, dengan partner kerja, dengan keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Semoga kehadiran kita membuat sesama merasa aman dan nyaman, dan juga merasa damai di hati dan damai dengan sesama. Kita berdoa mohon rahmat Tuhan agar dalam kehadiran kita, orang menemukan rumah kediaman yang teduh, yang aman dan nyaman. Di mana ada cinta kasih, di sana Tuhan hadir. Jangan lupa like, subscribe, dan like.